Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Izin Jamal hari ini mau mewawancara Ibu dalam melaksanakan tugas Jamal sebagai guru penggerak. Jadi akan mewawancara Ibu, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Jamal utarakan ke Ibu. Jadi kita hari ini santai saja Bu ya. Jadi kita sharing. Jamal pengen tahu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di antara dua keputusan yang benar. Oke, bisa kita mulai Bu ya? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah sini, Bu? Nah, dilema, terutama contoh dilema waktu PPDB. Iya. Kelas 1 itu kan sudah ditetapkan harus usia 7 tahun. Iya. Tapi kadang-kadang ada siswa yang belum mencukupi umur 7 tahun, tapi anak itu memang sudah pandai. Jadi anak itu di bawah umur untuk masuk kelas 1. Ya, tapi dia sudah bisa. Berarti sudah waktu dites sudah bisa membaca, sudah lengkap lah persyaratannya Bu ya. Nah, itu kendalanya mau diterima umurnya belum cukup, tidak diterima pasien, tapi juga kadang-kadang orang tuanya memaksa untuk diterima. Nah, itulah menjadi kendala bagi kita. Jadi itu menjadi dilema Ibu ya, antara menerima siswa itu apa tidak menerima, sedangkan kemampuan anak itu sudah cukup Bu ya. Oke. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ada dua komite yang sama besar? Nah, gimana Bu cara mengambil keputusannya? Untuk itu kami menyarankan kepada wali siswa untuk mengadakan ikut psikotes. Psikotes. Berarti anak Ibu menyarankan kepala ini wali siswanya untuk ikut anaknya itu ikut psikotes. Untuk melengkapi persyaratan PPDB itu. Nah, terus kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Bagaimana langkah-langkahnya biar selama Ibu menghadapi dilema itu, apa mengajak guru atau mengajak wali siswa untuk ngobrol bareng, gimana? Itu untuk memecahkan itu musyawarah sesama dewan guru, juga mengundang wali siswa yang bersangkutan. Jadi Ibu mengundang wali siswa, seluruh dewan guru dikumpulkan Bu ya untuk mencari mana solusi yang terbaik di antara ini ya. Oke. Nah, lanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Apa dilema Ibu? Apa tantangannya selama Ibu mengambil dilema etika ini Bu? Tantangannya? Jadi rasa gimana ya, harus ini kondisi ini harus benar, nanti harus diterima. Nah, sedangkan karena tentunya banyak tantangan, mungkin dari pihak guru ada yang setuju kan, dari tantangannya ya ada pro ada kontra. Ada yang setuju karena anak itu memang sudah layak untuk diterima. Ada yang belum setuju karena umurnya belum mencukupi. Itu pun umurnya bukan berarti banyak, maksudnya tuh paling-paling kurang 1 bulan, 2 bulan. Berarti kurang bulan ya Bu ya? Kurang bulan. Berarti tantangan Ibu itu bagaimana bisa memecahkan masalah ini kan, dengan berkoordinasi dengan wali siswa dan seluruh dewan guru yang ada di sini Bu ya. Oke Bu ya. Ibu pernah terkadang ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema. Ada apa perlu suasana Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Apa ada suasana khusus Ibu? Apa waktu malam, apa waktu siang, apa waktu ada apa suasana khusus lah itu? Bagaimana? Supaya apa lagi pikiran ini tenang, gimana keputusan ini? Yang jelas itu mengambil keputusan ini dalam suasana tenang, dimusyawarahkan bersama-sama, mengambil keputusan dengan suara yang terbanyak. Nanti pas suasana Ibu sedang tenang ya, sedang rileks lah ya, sedang pikiran tenang, jadi bisa Ibu mengambil keputusan saat ini. Oke. Nah, terus faktor apa selama ini? Faktor apa? Ada faktor apa lagi? Nah, bisa Ibu mempermudah dalam mengambil itu? Ada faktor dari sekolah, atau dari faktor dari masyarakat, ada faktor-faktor lain nggak? Saya kira bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Ada masukan dari dewan guru,
apa ada masukan dari kasih teman sama kepala sekolah atau dari dinas gitu. Itu pun kalau memang terbentur, misalkan koordinasi langsung ke dinas dengan teman sejawat sama-sama kepala sekolah. Berarti bisa koordinasi Bu dengan kepala dinas, dengan pihak dinas ya Bu ya, yang teman sejawat juga. Nah berarti dari semua yang Ibu sampaikan ini pelajaran apa yang dapat kita petik Bu dari pengalaman Ibu selama ini berarti? Ya pengalaman Masa dalam dilema ini, gimana pengalaman Ibu dalam menghadapi masalah di antara sama-sama benar ini? dilemanya ya apa ya? Ada nilai positif negatifnya lah. Itulah perjalanan dinas lah kata mama. Itu kan selalu dalam segala sesuatu pasti ada saja ada plus minusnya Bu ya, Ada plus minusnya. ada mungkin ada pro kontra. Nah, jadi kalau saya lihat dari hasil paparan Ibu, Ibu ini mengambil jadi dalam istilahnya berbasis peraturan Bu ya, berpikir berbasis peraturan. Jadi berdasarkan peraturan yang sudah ada ditetapkan oleh dinas. Jadi usia batas sekolah itu 6 tahun Bu ya. Nah, kalau tadi kan Ibu kan ada yang di bawah 6 tahun, ada kurang bulan kan, ada 5 tahun 10 bulan, kurang 2 bulan, jadi aku kurang sebulan. Nah, 7. Nah, jadi berdasarkan peraturan Bu ya. Nah, oke, terima kasih Bu atas informasi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi bisa memperkuat saya dalam belajar ini. Jadi gimana cara pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini Bu Emi ketika menghadapi kasus dilema etika, cara terefektifnya dalam pengambilan keputusan seperti apa Bu? Ya seperti tadi kita antara dengan ibu guru, ibu bapak guru, kemudian kita sampaikan secara runtut permasalahan dan saya sampaikan bahwa ini harus segera kita ambil keputusannya. Kita harus memilih yang mana di antara dua itu yang harus kita pilih. Jadi kalau saya melihat seperti ini Bu Emi ini mengalami yang namanya dilema etika ya Bu ya. Jadi dilema etika ini tipikal jadi cara pengambilan keputusannya berbasis bermanfaat atau hasil akhir. Oke. Selama ini tantangan Bu Emi ketika pengambilan keputusan ini seperti apa Bu? Tantangannya? Kak dulu, Kak. Ulang. Pinjau tahu. Selama ini tantangan Bu Emi ketika mengambil keputusan ini seperti apa Bu? Nah, saya tentunya bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya dalam mengambil keputusan terhadap semua warga sekolah, bagaimana membuat siswa warga sekolah memahami segala sudah sebagai pimpinan, memahami saya sebagai pimpinan di sekolah. Jadi ketika ada kasus di dilema etika ini secara spontan Ibu langsung memberikan keputusan. Ya, keputusan secara kepada warga sekolah. Apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bu Emi dalam mengambil keputusan? Apakah ada faktor lain biar Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan ini? Ibu bapak tidak tahu tapi Allah maha tahu ya. Apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bu Emi dalam mengambil keputusan? Ada faktornya itu dari saya harus segera membantu saya mengumpulkan pada hari dan ini diajak kita bicara di kamu dikumpulkan ini apa? Kita dalam rangka memperingati apa? Nuzul diajak siapa yang bisa cerita secara singkat nuzul Quran? membuat keputusan itu supaya Ada. Jadi mudah. Nuzul Quran ini Ibu adalah mengumpulkan Bapak Ibu Dewan Guru memperingati secara bersama. Jadi Sama-sama. Bapak Ibu Dewan Guru mudah Ibu mengumpulkannya untuk membantu saya membuat kita keputusan tersebut. memilih. Al-Quran. Dari diskusi ini pelajaran yang bisa kita petik dari dilema etika ini seperti apa Bu? Pedoman Ada 3 yang dapat kita petik dari dilema itu. Pertama,
Kalau pedoman Yang pertama bangsa adalah Indonesia, segera ada mungkin dua, kasus itu harus segera diselesaikan dengan semudah-mudahnya. Alhamdulillah. Yang Ada kedua, ya. jangan dihindari tetapi diselesaikan Mudah-mudahan seluruhnya secepat-cepatnya. selamat. Yang ketiga, Bulan suci putuskan Ramadan di ini, antara dua di situ ada itu aturannya. adalah hanya yang paling Dibaca deh. bermanfaat untuk yang Serius. sedang dibuat kasus ini. Serius. Alhamdulillah. Jadi ada 3 langkah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Al-Quran cuma yang bisa Ibu ambil dari permasalahan dunia pendidikan ini. Ada 3 putusan. Terima kasih Bu Emi atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil pengalaman dari Bu Emi sebagai kepala sekolah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai itu nilai kebajikan. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah wawancara saya bersama Bu Emi dan bagaimana cara pengambil keputusan berbasis kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.